Mendapati hal itu, Pandu merasa kakak iparnya itu sangat bijaksana. Dia mengalihkan pandangannya, menatap kakaknya dengan serius dan berkata sambil tersenyum, "Karena saya sudah tahu, saya harus memeriksa. Kalau tidak, bagaimana saya bisa yakin?" Tiara merasakan hatinya hangat setelah mendengarkan ucapan adiknya. Saat itu Pandu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Tiara, apa rencanamu untuk anak ini?" "Saya berencana untuk melahirkan anak ini." Tiara tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan pikirannya. Pandu sedikit mengernyit. "Bagaimana dengan mimpimu? Apa kamu akan menyerah?" Dia menatap kakaknya dengan sedikit ketidaksetujuan. Lagi pula dia tidak ingin kakaknya dibuat bingung dengan kehadiran anak itu. Tiara memahami pikiran adiknya dan tersenyum. "Jangan khawatir, sekalipun saya punya anak, saya tidak akan menyerah pada mimpi saya." Mendengar ini, Pandu terkejut, tak tahu harus berkata apa lagi. Sejujurnya dia ingin mengatakan bahwa banyak hal akan berubah setelah memiliki anak. Tetapi ketika dia melihat senyum bahagia di wajah kakaknya, dia tiba-tiba merasa bahwa keraguan di hatinya menjadi tidak penting. Bagaimanapun juga di dunia ini, dialah yang paling menyayangi kakaknya. Selama itu apapun yang ingin dilakukan kakaknya dan membuatnya bahagia, dia akan mendukungnya tanpa ragu. Dia tidak ingin dia berkompromi dan disalahkan. "Saya mengerti, saya akan mendukungmu," kata Pandu sambil berjanji dengan sungguh-sungguh pada kakaknya. Dengan dukungan keluarganya, senyum di wajah Tiara semakin cerah. Malam itu mereka semua makan bersama seperti keluarga. Mungkin karena adiknya datang, suasana hati Tiara menjadi sangat baik dan makan banyak. Usai makan malam, mereka duduk sebentar di ruang tamu sebelum kembali beristirahat di kamar masing-masing. Keesokan harinya, Tiara menemani adiknya sarapan dan pergi ke orkestra. Setelah mengantar kakaknya pergi, Pandu menemui Niko dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya ingin bicara denganmu." Kerry memandang mereka, tidak mengerti mengapa Pandu tiba-tiba menjadi begitu serius. Namun Niko sama sekali tidak terkejut. Karena Pandu dan Tiara sudah berbicara semalam, dia tahu Pandu akan menemuinya. Bukannya menolak, dia hanya menoleh dan meminta, "Bastian, ajak Gary ke taman untuk bermain." Bastian mengangguk dan membawa anak itu keluar dari ruang tamu. Setelah itu Niko dan Pandu pergi ke ruang kerja. Keduanya duduk di sofa saling berhadapan dan setelah pelayan menyajikan teh, dia undur diri. "Kamu mau membicarakan apa?" Niko menyesap tehnya dan berinisiatif bertanya. Pandu pun langsung ke inti masalah dan berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang Tiara yang ingin melahirkan anak itu?" "Kami memutuskan untuk mempertahankan anak tersebut. Awalnya saya juga mengatakan kepadanya bahwa saya tidak ingin anak itu menghalanginya untuk mengejar mimpinya. Tetapi kami juga enggan untuk menggugurkan janin itu. Setelah anak itu lahir, apa kamu akan mencari alasan untuk merawat anak itu dan tidak membiarkan Tiara keluar? Bagaimana dengan keluargamu?" Pandu khawatir Niko akan menuntut Tiara untuk tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga setelah melahirkan. Hal inilah yang tidak diinginkannya terjadi. Niko juga memahami pikiran Pandu dan dia meyakinkan dengan ekspresi serius. Dia berkata, "Yakinlah, bahkan setelah anak itu lahir,
Kakakmu masih bisa melakukan apapun yang dia mau. Selain itu, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Dia tiba-tiba teringat pada Gary, meskipun dia tidak bisa memberitahu Tiara tentang hal itu pada saat ini. Dia merasa Pandu harus mengetahuinya. Pria itu menoleh dengan bingung. Ada apa? Niko memandangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, Gary juga anak kakakmu. Sejujurnya, Gary juga anak kakakmu. Pandu tercengang saat ucapan Niko terus bergema dalam benaknya. Dia memandang Niko dengan tidak percaya. Bagaimana Gary bisa menjadi anak kakak saya? Dia bertanya dengan kaget. Saat Niko melihat ketidakpercayaan Pandu, dia menceritakan apa yang terjadi saat itu. Saat itu, untuk mengumpulkan uang untuk biaya operasimu, kakakmu menyetujui persyaratan kakek saya. Setelah mendengar hal itu, barulah Pandu mengetahui bahwa Tiara telah berusaha keras mengumpulkan uang demi operasinya. Saat Tiara menghilang selama setahun, dia teramat terkejut saat itu, sementara hatinya terasa berat karena rasa bersalah. Lagi pula dia merasa telah menyebabkan kakaknya sangat menderita. Dia bahkan tidak berani membayangkan betapa putus asanya Tiara sampai memikirkan cara seperti itu untuk mendapatkan uang, serta betapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung ketika dia terpisah dari anaknya sendiri. Memikirkan hal itu, Pandu yang sedang duduk tegak langsung menurunkan baunya. Pantas saja Tiara selalu terlihat canggung ketika dia pertama kali kembali. Setiap kali dia melihat anak yang menggemaskan, dia akan menatap anak itu tanpa bergerak sedikit pun. Inilah sebabnya. Saat dia mengatakan itu, matanya memerah sementara dia merasa berat di tenggorokannya. Dia menutupi wajahnya dengan sedih dan merasa bahwa dia berhutang banyak pada Tiara, sehingga dia tidak akan bisa membayarnya dalam hidup ini. Saat Niko melihat ini, dia tidak mengganggu Pandu. Dia hanya tetap diam dan menunggu Pandu sampai tenang. Baru beberapa saat kemudian Pandu merasa sedikit tenang. Dia memandang Niko dengan pemikiran rumit di benaknya dan mau tidak mau dia berpikir berlebihan. Jadi, kamu bersama Tiara karena dia ibu Gary? Tentu saja tidak. Mulanya, saya tidak tahu. Tetapi setelah beberapa kejadian dan memperhatikan bagaimana Gary memperlakukan kakakmu dengan sangat berbeda, saya baru mengetahui kemudian bahwa dia sebenarnya adalah ibu kandung Gary. Niko tahu apa yang mengganggu Pandu, jadi dia berkata terus terang, saya bersama kakakmu karena saya mencintainya. Pandu tertegun sesaat melihat keseriusan Niko dan dia tidak bisa menahan tawa. Memang berdasarkan kepribadian Niko, tidak ada yang bisa memaksanya untuk bersama Tiara jika dia tidak mencintainya. Saya minta maaf, saya terlalu berlebihan. Tidak apa. Niko tidak mengambil hati karena wajar jika Pandu memikirkan hal ini setelah semua yang didengarnya. Saat ini Pandu tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi dia mengambil cangkir di atas meja dan menyesap minuman untuk menghilangkan keterkejutannya. Setelah beberapa waktu dia bertanya, apakah kamu tidak akan memberitahu Tiara tentang hal ini? Ini bukan saat yang tepat.
Niko menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan tatapan serius. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan bisa mengejar mimpinya dengan tenang seperti sekarang. Selain itu, saya memberitahumu bahwa saya tidak akan membatasi kakakmu hanya karena kehadiran anak. Dia punya mimpi, dan saya akan mendukungnya sepenuhnya untuk membantunya mencapainya. Sedangkan untuk keluarga, saya bisa menjaga anak itu, tidak harus kakakmu. Mendengar hal itu, bohong besar jika Pandu mengatakan dirinya tidak tersentuh. Lagi pula hanya ada segelintir pria seperti Niko yang memilih untuk mengurus keluarga sendiri dan membiarkan istrinya mengejar mimpinya. Meski mengetahui bahwa Gary merupakan anak Tiara, Niko tidak membeberkan kebenarannya dan hanya membiarkan Tiara mengejar mimpinya di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar mencintainya dan dia hanya berharap Tiara mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti yang dikatakan Niko, jika Tiara mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan bisa pergi ke luar negeri begitu saja seperti sekarang. Pandu perlahan-lahan menerima kenyataan bahwa Gary merupakan putra Tiara. Di saat yang sama kesannya terhadap Niko meningkat tajam. Terima kasih telah menerima kakak saya. Dia menatap Niko, jelas merasa tersentuh. Karena dia tahu apa yang dipikirkan Pandu, Niko berkata sambil tersenyum sedikit. Santai saja. Saya selalu mendukung mimpiannya, dan saya juga ingin melihatnya bersinar dengan percaya diri di atas panggung. Begitu Pandu mendengar hal itu, dia tiba-tiba merasa betapa beruntungnya Tiara bisa bertemu pria seperti Niko. Lagi pula kebanyakan pria tidak akan mampu melakukan apa yang Niko lakukan. Setelah itu dia bertanya kepada Niko mengenai rencana masa depannya. Sekarang Tiara sedang hamil. Apa kamu akan segera menikahinya? Takut Niko akan salah paham, dia segera menjelaskan. Saya tidak memaksamu menikahinya, tapi karena Tiara lagi hamil dan kalian berdua berencana untuk menjaga bayi itu, saya hanya berpikir kamu perlu memberinya semacam status resmi. Bagaimanapun, saya tidak mau dia digosipkan di belakang kalau dia punya motif tersembunyi atau semacamnya. Selain itu, cerita ini menggantung sampai di sini. Oke, kakak-kakak semuanya, saya akan memberitahu kalau sebenarnya cerita ini menggantung sampai bab ini ya. Dan mungkin akan membuat kecewa buat kakak-kakak semuanya yang menyimak cerita ini. Dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata cerita itu menggantung sampai bab ini dan autornya belum melanjutkan terjemahannya ya. Dan sekian dulu dari saya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya, menyimak semua cerita yang saya bacakan. Sukses selalu buat kita semuanya, sehat selalu yang terpenting ya, dan semangat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk cerita selanjutnya saya akan up cerita baru lagi ya. Terima kasih.